Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ketemu lagi nih sama Dewe Blangkon nih. Dewe Blangkon sekarang berada di salah satu desa Gumuruh namanya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, di mana kita mau bertemu dengan Pak Lurah atau Kades yang namanya Bapak Henry Wiguna. Nah, Bapak Henry Wiguna ini sudah 4 tahun pemirsa dia menjabat sebagai lurah kepala desa di sini nih, dan dia bisa dikatakan kepala desa yang sangat arif, bijaksana, perhatian terhadap masyarakatnya. Makanya dibilang mungkin bisa dikatakan kategori kepala desa teladan. Nah, pemirsa, ikutin jejak Dewe Blangkon untuk ketemu dengan Pak Lurah. Kita bincang-bincang sejenak ya pemirsa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabar Pak? Sehat. Sudah lama ketemu ya. Iya. Nah pemirsa di rumah, ketemu lagi nih kita nih sama kepala desa yang paling muda, ganteng, dan masyarakat semua paling menyukai banget dengan kepala desa yang satu ini. Nah pemirsa, kita nanti mau bincang-bincang nih sama Pak Henry mengenai apa? Nah, kita korek-korek yuk keterangan mengenai hal gas. Katanya di sini langka, semua masyarakatnya pakai kayu. Saya sebagai Kepala Desa Gumuruh Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, yaitu terkait hal gas tersebut. Jadi memang benar adanya bahwa untuk masyarakat saya khususnya ya Desa Gumuruh Kecamatan Cileles ini belum terpenuhi Pak. Belum terpenuhi terkait gas tersebut. Jadi saya memohon atau meminta kepada PT Pertamina untuk supaya masyarakat saya khususnya Desa Gumuruh, umumnya Kecamatan Cileles dan kecamatan yang lain supaya terpenuhi oleh Pertamina. Begitu Pak. Jadi karena kelangkaan gas tersebut. Nah, gini Pak, dari Desa Gumuruh ini terdiri dari berapa kecamatan Pak? Untuk Kecamatan Cileles ini terdiri dari 12 desa Pak. Oh, 12 desa ya? 12 desa. Berarti seluruh desa, 12 desa ini belum terakomodir sekali? Belum. Oke. Belum, bahkan belum dari kecamatan yang lain juga Pak. Masih belum ada yang terakomodir. Nah, harapan Bapak sekarang terhadap masyarakat khususnya Desa Cileles ini seperti apa Pak? Jadi harapan saya, khususnya warga saya Desa Gumuruh Kecamatan Cileles, harapan saya besar harapan supaya terakomodir terkait gas tersebut Pak oleh Pertamina. Karena banyak warga yang belum terakomodir Pak terkait gas tersebut. Berarti otomatis dengan adanya nanti ke depan hal yang nanti mungkin Bapak akan bangun dengan kerjasama dengan Pertamina, Ya. hal itu semoga apa yang memang dirasakan oleh masyarakat itu akhirnya bisa teratasi gitu ya Pak ya, Iya, maksudnya Pak betul. ya. Bisa terjawab oleh Mungkin Bapak tahu kisaran di sini gas kira-kira berapa Pak per kilonya Pak? Jadi per kilonya itu kalau berbicara di bawah ya, itu diperkirakan 18 ribuan. 18 ribuan ya per satu tabung gas Per ya. satu tabung. Kalau untuk si pengecer Pak ya. Iya, untuk pengecer ya. Sepengetahuan saya. Tapi di situ kan karena itu sampai 18.000, di situ kan pasti ada mobilisasi Pasti. terkait pengecer ya Pak ya. Pasti. Nah, yang Bapak ketahui nih, mohon maaf, mengenai hal agen atau pangkalan, mungkin Bapak sudah mengetahui hal itu di desa sini Pak atau bagaimana? Oh belum Pak. Belum ya? Belum. Makanya saya besar harapan, jadi mau ikut bermitra Pak. Oh, Supaya menunjang ke masyarakat saya terpenuhi. Di samping di sisi lain masyarakat saya terpenuhi, masyarakat desa yang lain juga terpenuhi Pak. Lah berarti selama ini mohon maaf, kalau memang mereka ini kesulitan atau pemasukan khususnya tabung gas LPG ini mereka belum terakomodir, nah selama ini mereka masak, bagaimana Pak masyarakatnya? Jadi kebanyakan masyarakat pakai kayu bakar Pak. Oh gitu. Ada yang pakai kayu bakar, ada yang Iya, pakai iya. gas juga. Ya. Jadi tidak semua terakomodir Pak. Jadi besar harapan saya itu semua masyarakat itu terakomodir Pak. Pakai gas LPG.
mengenai hal tentang gas LPG yang memang pengecer-pengecer atau warung-warung yang terdekat ataupun yang terjauh yang mungkin dirasakan oleh masyarakat ini kurang memadai. Betul. Sehingga tidak adanya salah satu atau tempat titik kumpul. Betul. Yang bisa mereka rasakan untuk membeli dengan mudah. Iya. Nah, makanya mungkin bisa dikatakan hal tersebut itu harus kemana sih warga ini untuk membeli sesuatu yang supaya titik kumpulnya itu jelas dan transparansi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, Pak. Ya, jadi kalau untuk warga saya, untuk desa saya, masyarakat ini membeli gas tersebut tidak beraturan. Oh. Maksudnya dalam artian tidak beraturan itu tidak ada pangkalan. Tidak ada pangkalan. Jadi kalau misalnya ada pangkalan di suatu tempat, di suatu daerah, itu kan jelas, Pak. Jelas, murah, terakomodir juga ya. Jadi saya juga berharap supaya di desa saya ini ada pangkalan, ada juga agen, untuk agen supaya bisa mensuplai terkait gas ke masyarakat supaya jelas, tidak simpang siur. Nah, gini Pak, satu hal lagi, kedepannya nih, misalnya sudah terakomodir semua masyarakat tentang gas LPG yang memang mereka butuhkan. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang, contoh misalnya, ya, ternyata gas LPG harganya melonjak di bawah atau di atas pasaran. Nah, apa sanksi yang akan Bapak berikan kepada mereka-mereka yang khususnya agen atau pangkalan yang mereka akan bermain curang, Pak? Jadi untuk langkah awal mungkin kalau misal agen sudah terbentuk, jadi ke pangkalan tersebut mungkin ada teguran dulu, teguran lisan. Setelah itu kalau itu masih dilanggar, itu ada hukum yang berlaku, Pak, di negara kita. Mungkin semuanya sudah paham bahwa negara kita ini negara hukum, tidak semena-mena dan tidak boleh semena-mena melakukan hal yang tidak diinginkan oleh negara kita. Atau mengambil keuntungan sepihak ya. Oke, baik Pak. Ya Pak, baik, terima kasih Pak atas penjelasan semuanya. Semoga mungkin bisa terrealisasi apa yang menjadi harapan dan keinginan warga sini terhadap adanya nanti pangkalan atau agen yang akan direalisasikan ya Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Elan ya. Iya. Begini Pak Elan. Dengan kebutuhan masyarakat khususnya Lebak, Banjarsari ya Pak ya. Nah, daerah Lebak ini akan kebutuhan rumah tangga yang dimana khususnya gas. Nah, kurang lebih gas 3 kilo ya Pak. Nah, ini menurut Bapak sebagai pemerhati, kebutuhan pemasukan untuk gas di wilayah sekitarnya menurut Bapak bagaimana Pak? Jadi gini ya, kebetulan kalau secara umum ya Kecamatan Sari, secara umum itu desa Cilong Ilir aja ya. Kalau di Banjarsari biasanya pengambilan gas itu dari Malingping, ya dari Malingping, dan bukan pengambilan dikirim dari Malingping dan pengambilan dari Paneglang, ya. Jadi di Banjarsari tidak ada pangkalan, apalagi distributor gitu. Sedangkan di desa Banjarsari aja jumlah penduduknya kan 3.027 orang, ya. Sedangkan jumlah kakak itu kurang lebih lah 1.500 orang. Itu semuanya kan memerlukan gas. Apalagi usia terpenuhi, jadi harga sangat mahal sekali kan gitu. Bapak boleh ngecek ke warung-warung ya, bagaimana harga gas di Banjarsari, karena dari dinas perdagangan tidak ada pengecekan ke bawah, jadi sangat melambung sekali. Untuk itu kami memohon ya kepada pemerintah terkait ya untuk memantau dan kepada Pertamina untuk membantu supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi ya. Itu aja. Nah, cukup gini Pak. Sekarang berarti kelangkaan gas ya Pak ya? Bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, jadi selama ini masyarakat kalau tidak memakai gas, dia memakai apa Pak? Jadi sebetulnya apa kayu bakar atau bagaimana Pak? Sebetulnya 70% itu memakai gas ya. Yang lainnya pakai bahan bakar. Jadi belinya itu dari warung-warung, sedangkan warung itu ngambilnya dari Paneglang dan dikirim dari Malingping itu Pak Haji itu. Nah, ya. Menurut investigasi dari pihak Anda sendiri terhadap khususnya wilayah Banjar gimana Pak? Jadi begini, kalau menurut pengamat dan monitor saya, yang jelas kan sudah selayaknya sesuai dengan aturan
untuk satu kecamatan itu sudah selayaknya ada satu agen, agen distributor dari pihak ranting kabupaten. Nah, sedangkan di sini khususnya untuk kecamatan Banjarsari, ya Pak ya, Iya. desa Ilir. Cilegong Ilir. Cilegong Ilir itu belum ada sama sekali agen dan pangkalan. Jadi masyarakat di sini beli itu secara pemasarannya rancu, jadi tidak beraturan. Iya. Pemasukan dari Pandeglang Dan mari. transit lewat agen Malimping. Nah, berarti di sini mayoritas belinya di warung-warung Pak ya. Warung. Jadi bukan dari supply dari agen atau ke pangkalan. Nah, jadi gini ya Pak ya. Kesimpulannya adalah bahwa masyarakat ini membutuhkan gas. Kedua, kelangkaan gas ini di mana kontribusi dan distribusi dari pihak-pihak terkait tidak ada yang berhubungan dengan pihak-pihak, dan ini sangat butuhnya kebutuhan tersebut. Iya. Oke, pemirsa, mungkin tadi sedikit wawancara dengan pemerhati khususnya wilayah sini bahwa kelangkaan gas ini memang sangat dibutuhkan sekali dari pihak pusat. Demikian pemirsa, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.